Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa memberi solusi. Saya sudah bersama dengan Dr. Siti Wahyuningsih, Kepala Dinas Kesehatan Pemkot Surakarta, untuk membahas mengenai status Kota Solo yang menyatakan diri sebagai zona hitam COVID-19. Sebenarnya Kota Solo yang selama ini agak tenang-tenang dalam pemberitaan pandemi COVID-19, tetapi tiba-tiba mengumumkan sebagai zona hitam. Sebenarnya jika dilihat dari jumlah penderita COVID positif, jauh jika dibandingkan dengan kota Semarang yang mencapai sekitar 1.000 penderita positif COVID, atau dengan Kabupaten Jepara yang mencapai sekitar 700. Solo semula kurang dari 50, hanya tiba-tiba ada klaster baru dari Rumah Sakit Dr. Muwardi yang menimpa para mahasiswa pendidikan dokter spesialis yang kira-kira ada 25 orang, sehingga total positif COVID-nya menjadi lebih dari 60 penderita. Jadi mengapa Kota Surakarta menyatakan diri sebagai zona hitam dalam penanganan COVID-19 ini? Terima kasih Pak Bambang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya istilah zona hitam itu sebetulnya tidak ada di indeks kesehatan masyarakat ya. Yang ada adalah zona merah, zona oranye, zona kuning, dan zona hijau. Kalau kami dari sisi kesehatan Pak Bambang, hitungan kami, IKM kami pada posisi hari Minggu itu pada zona orange mendekati merah ya, tapi belum merah. Pada zona orange mendekati merah karena nilai kami itu di indeks IKM-nya adalah 2,115. Jadi resikonya ini sebetulnya masuk resiko sedang. Tetapi yang mungkin menjadi perhatian kita semuanya, Solo ini kan sebetulnya sudah terkendali baik ya Pak Bambang ya. Kalau kita ikuti itu sebetulnya kasus confirm itu cenderung menurun, kasus PDP juga cenderung menurun. Kemudian angka kematian juga sebetulnya 4 itu kasus di awal-awal dulu saat Maret awal timbul kasus pertama kali. Jadi sebetulnya posisi Solo itu sudah 8 hari itu kami tidak ada tambahan kasus sama sekali. Terus kemudian pada tanggal 10 Juli kami ketambahan kasus 1. Kami ketambahan kasus 2 pada 10 Juli. Ya, 10 Juli tambahan kasus 2. Kemudian pada tanggal hari Minggu itu tanggal berapa? Tanggal 12. Pada hari Minggu ini kami ketambahan 18 Pak Bambang. 18 itu 15 itu dari klaster rumah sakit. Dari sejawat yang ada di rumah sakit. Jadi baik dokter senior, kemudian teman-teman yang ambil spesialis maupun staf administrasi di sana. Kemudian yang 3 itu dari pasien umum. Seperti itu. Lalu apa kira-kira alasannya Bu? Apakah tidak konsultasi atau tidak bicara dengan penjenengan yang dari Dinas Kesehatan ketika gugus tugas menyatakan zona hitam, dan Pak Wali Kota kelihatannya setuju juga itu zona hitam itu? Mungkin terus benar ya Pak Bambang. Saya mungkin tidak bisa komen ya, karena kami dari sisi kesehatan dan kami juga tidak pernah matur dan tidak pernah membuat statement karena memangnya tidak ada itu istilah zona hitam ya. Dan Solo ini sebetulnya kita sudah pada posisi mendekati kuning saja, kita sudah kuning aja, kuning muda seperti itu. Tapi tahu-tahu ada klaster yang di RSDM tersebut sehingga
di sana meskipun itu klaster di rumah sakit, tapi kami kan tetap mempunyai tanggung jawab harus segera memutus mata rantai potensi menularkan dan potensi ditularkan ini harus segera kami putus. Bagaimanapun manusia itu tidak bisa hidup dalam 4 tembok, tapi dia akan berinteraksi, dia punya keluarga, dia punya saudara, dia punya teman, dan yang juga harus kami pikirkan, mungkin ada teman sejawat ini yang juga bekerja, nggak mungkin hanya bekerja di satu rumah sakit. Kemungkinan kerja di rumah sakit yang lain, ini yang harus kami lacak. Mungkin beliau mempunyai pertimbangan bahwa ini dianggap suatu masalah, sehingga seluruh elemen masyarakat untuk benar-benar perhatian terhadap masalah ini, sehingga jangan sembrono, protokol kesehatan harus dijalankan. Yang selama ini mohon maaf masyarakat juga sudah mulai terlena, physical distancing tidak ada, pakai masker kadang-kadang cuma dipasangkan saja, waktunya bicara justru malah nggak dipakai. Mungkin ini adalah peringatan beliau kepada masyarakat, bagaimana perhatian beliau sangat besar, masyarakat itu harus patuh sehingga tidak terjadi tambahan klaster di kota Surakarta yang begitu besar. Jadi kelihatannya memang begitu Bu, karena begitu ada kabar bahwa Solo menyatakan diri sebagai zona hitam, saya juga melihat data-datanya. Kalau melihat data-datanya kan kecil, kalau dibandingkan dengan Semarang jauh, dibandingkan dengan Kabupaten Jepara juga jauh. Apa mungkin karena pengaruh dulu Surabaya pernah menyatakan zona hitam itu ya, jadi kemudian walaupun nggak ada istilah terminologi di kesehatan, kemudian Solo memilih zona hitam supaya mendapat perhatian luas gitu kira-kira. Yang jelas mungkin ini Pak, peringatan kepada masyarakat jangan sembrono. Ya, ini masyarakat bahwa di sekitar kita itu masih ada potensi penularan, karena beliau ini sebetulnya sangat luar biasa gerakannya ke masyarakat dengan menggerakkan masyarakat. Tapi mohon maaf bahasa Jawanya itu masyarakat itu juga yang dablek juga banyak. Ini ya mungkin kan ini sebagai suatu push kepada masyarakat. Ini loh kondisi Solo itu bahaya dalam arti meningkatnya kasus tajam. Karena masyarakat kalau nggak di seperti ini kan ya seenaknya Pak Bambang. Iya, jadi memang betul menurut saya. Jadi untuk memperingatkan masyarakat Solo, tetapi juga punya dampak. Bahwa orang luar juga kaget gitu. Artinya pengaruhnya apakah memang ini dikendaki supaya tidak banyak orang masuk Solo atau seperti apa Dok? Mungkin saya nggak bisa komen ya Pak Bambang ya kalau yang itu ya. Saya komennya saya secara profesi, secara kesehatan bahwa Solo posisinya saat ini meskipun terjadi peningkatan ini memangnya sangat signifikan Pak, karena 8 hari itu tidak ada tambahan kasus, kemudian ada tambahan kasus 2, tambah lagi 1, tambah 1, kemudian tambah 1, langsung tambahnya 18, dan ini belum pernah terjadi, karena Solo itu biasanya cuma tambahnya 1, 2, 1, 2, PDP-nya juga demikian juga, 1, 2, 3, paling banyak itu 2 kali itu 6, seperti itu. Jadi nggak pernah melonjak aja, meskipun kegiatan-kegiatan secara masif kita laksanakan tracingnya. Menurut saya ada berita yang hampir bersamaan, kecuali yang yang klaster Rumah Sakit Muwardi, itu kan juga ada anggota DPRD Jawa Tengah ya, Pak Samsul Bahri, yang juga dinyatakan terkena COVID. Apakah karena ini ya yang membuat kemudian kasus Solo menjadi terkenal? Mungkin tidak hanya itu saja ya Pak Bambang ya. Jadi tidak ada itu saja. Beliau ini karena warga Solo, tetapi beliaunya kan juga aktivitasnya kan juga tidak hanya di Solo. Jadi kemungkinan menular dan ditularkan dari mana, apapun itu menurut saya yang harus segera diputus. Jadi kalau saya tidak pernah mempermasalahkan tertular dari mana, tapi bagaimana potensi menularkan ini harus segera kita putus. Sehingga kalau mencari, mohon maaf Pak Bambang, mencari sopo sing salah itu kan sulit ya Pak Bambang. Tapi mendingan bagaimana ini biar nggak berdampak, ini tidak berisiko, kalau saya seperti itu.
Baik dok, sekarang kita bicara mengenai yang klaster rumah sakit Muwardi. Itu solusinya seperti apa? Ya, terima kasih Pak Bambang. Jadi kami hari Senin kemarin secara fisik, ya, tapi sebelum itu kita sudah koordinasi dengan Bapak Direktur, dengan Bapak Wali Kota, dengan Pak Sekda sebagai Ketua Pelaksana Gugus. Kami sudah merapatkan barisan. Saya sampaikan koordinasi, meskipun Muwardi itu rumah sakit provinsi, tetapi ada di wilayah Kota Surakarta, apapun akan berdampak pada Kota Surakarta. Jadi kami berharap laporan secepatnya diinfokan ke kita, karena kita harus segera tracing lapangan. Karena yang sakit di Muwardi, dia kan aktivitasnya nggak hanya di Muwardi. Kami harus segera tracing untuk memutus mata rantai yang lebih luas, supaya masyarakat tidak menjadi korban yang lebih luas. Karena jujur Pak Bambang, ini sebetulnya para teman sejawat ini tidak menunjukkan gejala sakit. Ya, jadi mereka baik-baik saja. Mereka ini sebetulnya hasil tracing, karena kami diskusi dengan Bapak Direktur, awalnya ketemu kasus 1. Kemudian dari kasus 1 itu positif, orang-orang yang pernah kontak ini dilakukan tracing, dilakukan pemeriksaan swab. Ternyata ketemu tersebut, dan kita sudah komunikasikan. Saya minta kepada Direktur, Pak Direktur konsentrasi di dalam untuk tracing internal, karena dari hasil tracing ini kita kan harus level kedua, stay kedua harus kita lakukan. Dari ini dari kasus pertama pernah kontak ke level 1. Kemudian level 1 ini dia pernah kontak kemana saja. Ini kan berarti level 2. Level 2 ini pernah kontak kemana saja. Ini yang harus dicari di sana. Kemudian kami yang di lapangan akan mencari dia domisilinya di mana, keluarganya siapa, pernah kontak dengan siapa, sehingga ada istilah namanya kontak erat, kemudian kontak dekat, kemudian adalah kontak sosial. Sehingga kami segera bisa, intinya kami harus segera bisa memutus mata rantai, kalau bisa di close seperti itu. Dok, dalam 1-2 hari ini pelaksanaan atau tracing terhadap klaster Muwardi sudah ada hasilnya belum? Jadi begini dok, begini Pak Bambang. Jadi satu, kemudian dari sampel yang diperiksa Muwardi ketemu 25 ya. Di media kan sudah disampaikan 25 ya. 25. Tetapi 25 itu 15 itu adalah penduduk Solo dan indekos di kota Solo. Jadi yang penduduk Solo cuma 9, yang indekos di Solo itu 6. Kemudian yang 10 itu ada di Sukarjo, domisilinya di Sukarjo, Wonogiri, Karanganyar, atau kosnya di wilayah tersebut. Dari ini diperluas lagi oleh Muwardi, siapa-siapa yang pernah bersinggungan, kelihatannya itu di tracing lagi oleh Muwardi sekitar 80-an. Nah, ini hasilnya kita tunggu, dan saya minta untuk dilaporkan secepatnya karena kami harus segera melakukan tracing. Kalau nanti itu ketemu lagi ada yang positif itu pernah kontak kemana saja kan harus kecari. Nah itu tadi Pak, level. Jadi akhirnya satu ini kan berumpun ini bercabang-cabang, cabang ini akan bercabang-cabang, ini harus segera kita putus. Ya, mungkin ini ya yang dikhawatirkan oleh Pak Wali, kemudian guru-guru mengingatkan itu ya, karena potensi berkembangnya kelihatannya sangat besar ya Bu, sangat luas gitu kalau melihat tracingnya itu ya Bu ya. Ya, kalau melihat indeks kesehatan masyarakat, kalau zona kuning itu kan sebetulnya apalagi RT itu perkembangbiakan virus, kita itu masih di atas 1 Pak Bambang. Ya, jadi potensi untuk berkembang biak, potensi untuk menularkan itu masih sangat besar. Nah, ini kan bagi saya dan harus menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat, semua elemen pemerintahan, siapapun yang ada di suatu wilayah tersebut,
bertanggung jawab untuk mengeterapkan protokol kesehatan. Karena kan tidak bisa protokol kesehatan itu hanya tanggung jawab pemerintah. Karena sebetulnya protokol kesehatan itu murah, tidak berbiaya bisa dikatakan. Ya. Karena nggak punya beli hand sanitizer, yang paling bagus adalah cuci tangan pakai sabun, bukan hand sanitizer. Hand sanitizer adalah kalau kita di tempat yang sulit mendapatkan air. Masker seperti itu. Baik dok, jadi kalau melihat tadi kan sudah jelas ini bahwa mereka yang tertular itu sudah ada. Nah sekarang persoalannya bagaimana mencegah supaya yang belum ini tidak terkena gitu kira-kira. Apa yang harus diperingatkan? Ya, terima kasih. Ini adalah PR yang berat, tapi sebetulnya mudah. Berat adalah kesadaran masyarakat, kesadaran semuanya. Mudah karena sebetulnya tidak berbiaya. Ya, karena saya sudah matur di depan Pak Bambang bahwa yang terpenting adalah tidak mencari salahnya siapa, tidak mencari dapatnya dari mana. Tapi yang kita cari jangan sampai ini terjadi potensi menular yang lebih luas. Makanya saya minta kepada Muwardi, kami sebagai penanggung jawab wilayah yang ada di Solo di bidang kesehatan, segera diinfokan. Nggak harus laporan tertulis. Kita potonglah birokrasinya ya, kita diinfo. Dengan dapat info sebagai dasar kami untuk melacak. Karena kami kalau tidak dapat dasar, mau datang ke tempatnya orang, mau ke tempatnya Pak Lurah, Bu Lurah, buktinya mana dok. Seperti itu kan kita nggak tahu. Sehingga begitu, oh Buning, ini ada kasus positif, namanya ini, alamatnya ini. Kami harus segera tracing dengan seluruh kekuatan kami. Nah dari seandainya satu dokter ini, dia punya keluarga, punya suami atau istri, mungkin di rumah ada orang tua, terus di rumah ada anak. Orang tua ini mungkin masih aktivitas, orang tua ini aktivitas dengan kelompok siapa saja. Kemudian anaknya kalau nggak balita pasti dia punya aktivitas, dia punya teman sepermainan nggak? Dia punya teman nongkrong nggak, seperti itu. Terus kemudian kalau ini dia punya istri, istrinya pernah ke pasar enggak? Istrinya pernah belanja enggak? Pernah ke tempat mertuanya enggak? Ini yang terus kita cari, Pak Bambang. Baik, Dokter Siti Wahyuningsih, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Jadi kesimpulan saya memang Pak Wali Kota ada benarnya juga meminta perhatian bahwa ini persoalannya sangat serius, bahwa perkembangbiakannya begitu cepat gitu. Dan satu lagi pertanyaan saya, apakah itu berarti orang yang mau ke Solo harus hati-hati atau bagaimana situasinya, dok? Ya, siapapun Pak Bambang, ya siapapun yang mau ke Solo juga harus hati-hati. Orang Solo yang keluar juga harus hati-hati. Ya seperti itu. Dimanapun kita mau pergi. Orang Solo mau ke Semarang, hati-hati. Semarang soalnya kasusnya banyak. Orang Semarang mau ke Solo juga hati-hati karena memangnya potensi penularannya ada. Sekarang ekonomi sudah dibuka ya Pak Bambang. Sudah dibuka. Makanya ini protokol kesehatan itu benar-benar harus dilaksanakan. Siapa tahu orang yang datang itu tidak bergejala, tapi di dalam tubuhnya ternyata virus coronanya ada. Sehingga akan potensi menularkan kepada masyarakat Solo. Saya juga sampaikan kepada Solo, hati-hati loh menerima tamu dari luar Solo. Siapa tahu dia tidak bergejala tapi dia bawa virus. Saya sampaikan juga seperti itu kan. Intinya semua kita harus hati-hati. Dimanapun kita harus hati-hati, kemanapun kita harus hati-hati. Diri sendiri, melindungi diri sendiri, dan melindungi orang lain. Baik, terima kasih Dr. Siti Wahyuningsih telah berbagi informasi dengan kami di channel Inspirasi Jawa Tengah. Sekali lagi matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.